Jangan enak-enak. Saat ini Indonesia akan hancur. Kamu rela nggak, saudaraku semuanya, yang menyintai bangsa ini, yang menyintai negara ini, yang wilayahnya begitu luas dengan hasil yang melimpah, penduduknya juga besar sekali, 280 juta lebih, diremehkan dengan segelintir lembaga keuangan asing. Kita dijajah saat ini, penjajahan modern, melemahkan mata uang, melemahkan saham ISHG global. Sehingga kalau kita rela, kita tidak melawan, dalam waktu dekat Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kita tidak rela, kita bersatu melawannya, Indonesia akan menjadi negara superpower. Negara sekelas Amerika, negara sekelas Rusia, negara sekelas Cina. Ini Indonesia. Mari kita bersatu. Kita harus mandiri, kurangi impor, sehingga walaupun dolar naik tidak mengimbas kepada ekonomi di Indonesia. Kebersatuan rakyat Indonesia ini yang paling penting. Semoga negara Indonesia menjadi negara yang besar, negara yang mandiri. Semoga anak cucu kita nanti akan hidup sukses dan berhasil. Mantap. Dolar naik geweger. Kesempatan konten kreator ngaduk, akhirnya membuat kisruh seakan-akan negara mau keos. Rungokno. Jadi bahan-bahan yang impor dari luar negeri ini yang berpengaruh. Makanya kita tenang, cari alternatif supaya gak impor itu bagaimana. Ojo mbok gawe kisruh malahan. Ora enek sagu yo diganti apa. Ora enek dele nandur dhewe. Kan yo ngono. Ora kaya mbok gawe boh ra karo-karuan seakan-akan negara morat-marit. Bersyukur di Indonesia ini juara bertahan. Negara dalam keadaan aman, BBM bisa disubsidi masian, pertalit solar, sehingga ekonomi bisa berjalan, bisa berputar roda ekonominya. Beras juga masih melimpah, telulah sewu, wis pulen, genah gak, dong gak. Dolar naik, mbok yo ben kita cari solusi alternatif yang lain. Wong bae dhewe ora bingung bah dolar naik sak cengel. Ora enek beras lu ganti telo. Ora enek telo diganti empol gedang. Wis biasa, wis kulino. Kowe malah gawe ribut ra karo-karuan. Marewi turunan londo manganmu roti lho, dadi pelo. Nah gak. Oke, mantap. Usai diresmikan oleh Presiden, Koperasi Desa Merah Putih malah tutup. Beberapa awalnya sepi, lalu tutup juga. Fenomena ini terjadi di banyak desa. Di desa Hambalang Bogor misalnya, usai diresmikan, klinik dan apotek tidak pernah buka. Koperasinya sepi, rak sembakonya banyak yang kosong. Pengurus bahkan memakai uang pribadi karena modal dari pemerintah dan bank tidak kunjung ada. Kondisi yang sama terjadi di Tuban, Sukamaju Binjai Barat, Kijang di Bintan, dan beberapa desa di Lamongan. Juga di Ngraseh Bojonegoro yang diresmikan oleh Wakil Menteri Koperasi, tetapi belum pernah benar-benar buka sejak peresmian. Akhirnya, manfaat ekonominya masih angan-angan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa koperasi ini intinya adalah pemberdayaan, sehingga pengurus koperasi seharusnya bekerja keras agar usahanya bisa terus berjalan.
Beredar video yang memperlihatkan truk Koperasi Desa Merah Putih mengambil sembako di gudang PT Indomarko Prismatama, distributor. 2 tahun pertama Koperasi Desa Merah Putih bukan desa yang mengelola. Pemerintah menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memegang penuh KDMP. Di 2 tahun pertama, pemerintah desa dilibatkan dalam pengawasan, tetapi pengendali utama arah usaha, sistem kerja, hingga model operasional ditentukan dari pusat. Setelah 2 tahun, baru nanti akan diserahkan ke desa. Sejumlah akademisi menilai kebijakan ini berisiko. Pertama, landasan penugasan Agrinas adalah instruksi presiden. Ini dinilai lemah dan bisa menimbulkan persoalan konstitusional, sebab negara memberi keistimewaan pada BUMN tanpa landasan undang-undang yang memadai. Hal ini dikhawatirkan menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka peluang gugatan di kemudian hari. Kedua, kontrol penuh Agrinas juga berisiko mengurangi transparansi dan mempersempit ruang kontrol publik. Pendekatannya yang seragam ke seluruh desa juga dianggap mengabaikan keragaman ekonomi lokal dan bisa gagal dalam membangun kemandirian desa. Kalau bukan desa yang membangun dan mengelola, masih pantaskah disebut koperasi desa? Presiden Prabowo Subianto menganggap masyarakat desa tidak bergantung pada dolar. Padahal kenyataannya banyak kebutuhan warga desa yang terhubung dengan dolar. Indonesia masih mengimpor gandum, kedelai, bawang putih, susu, plastik, minyak, gula, hingga bahan baku obat. Saat dolar tembus Rp17.600, biaya impor akan naik dan harga mie instan, tahu, tempe, minyak goreng, obat, sampai ongkos distribusi barang ke desa juga ikut naik. Artinya, meski tidak memegang dolar, warga desa tetap membayar dampaknya lewat harga kebutuhan harian. Bahkan, pedagang gorengan sampai petani pun ikut merasakan. Jadi kenapa Presiden bilang orang desa tidak pakai dolar? Bukan cuma pembangunan, layanan kesehatan warga desa juga terancam. Program Koperasi Merah Putih menyerap 58% kas daerah. Akibatnya, tiap desa kehilangan ratusan juta anggaran prioritas. Dana yang biasanya dipakai untuk posyandu, kader kesehatan, dan juga puskesmas, kini ikut terpangkas. Padahal, dana desa selama ini dipakai untuk imunisasi, deteksi dini stunting, pemberian vitamin anak, kunjungan kader ke rumah pasien, hingga pengentasan tuberkulosis. Sekarang, cicilan modal koperasi justru harus dibayar dari dana desa. Dampaknya bisa langsung terasa. Insentif kader berkurang, screening kesehatan terhambat, dan risiko gizi buruk hingga tuberkulosis bisa meningkat. Koperasi yang ditujukan untuk penguatan ekonomi desa justru dinilai berpotensi membuat akses dasar seperti kesehatan semakin sulit. Kalau boleh memilih, menurutmu mana yang seharusnya diprioritaskan? Bayangkan, guru cuma digaji 200 ribuan per bulan, dan ini terjadi di banyak desa di Indonesia. Setelah muncul aturan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, anggaran desa makin sempit, bahkan turun sampai 70%. Akibatnya, belanja dasar langsung tertekan. Masalahnya, banyak desa yang membiayai pelayanan dasarnya dengan dana desa. Di Kulon Progo misalnya, honor guru PAUD dulu sekitar Rp500.000, kini tinggal Rp175.000. Kader posyandu lebih kecil lagi, hanya Rp26.000. Ini juga terjadi di Toba, Purworejo, Kapuas Hulu, dan berbagai daerah lain. Pembayarannya pun kerap menunggak. Lalu ada kepala desa di Grobogan yang mencoba menalangi honor guru dengan pinjaman bank, justru dipanggil dan diperiksa karena penggunaan anggaran. Nah, di satu sisi program nasional sedang diprioritaskan, tetapi layanan dasar desa juga harus berjalan. Bagaimana menurutmu solusinya? Koperasi Merah Putih di Kendal ini viral di media sosial dan disebut sebagai koperasi tertinggi di Jawa Tengah. Terletak di Desa Kediten, koperasi ini berdiri di ketinggian 1.385 mdpl, tepat di kawasan perbukitan lereng Gunung Prau.
banyak warganet yang menilai lokasinya tidak strategis dan jauh dari permukiman warga. Namun kepala desa justru menyebut lokasi ini strategis karena dilalui warga dari beberapa dusun. Bahkan menurutnya bisa menjadi pusat ekonomi desa untuk hasil pertanian dan juga potensi wisata. Gimana menurutmu? Apakah koperasi di lokasi seperti ini bisa menguntungkan atau justru menyulitkan? Penggunaan dana desa untuk program Koperasi Desa Merah Putih ternyata dinilai bisa melanggar undang-undang. Saat ini, pemerintah pusat memotong 58% dana desa untuk pembangunan koperasi, sehingga kepala desa kehilangan kendali dalam menentukan penggunaan dana desa, termasuk memilih prioritas pembangunan di desanya. Sejumlah pakar pemerintahan menilai bahwa langkah ini bertentangan dengan Undang-Undang Desa yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan dan prioritas pembangunan harus ditentukan oleh kepala desa melalui musyawarah desa. Sentralisasi kebijakan penggunaan dana desa ini dinilai bisa melemahkan otonomi desa dan pemberdayaan warga. Namun, pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini bertujuan membuat dana desa lebih tepat sasaran, memperluas lapangan kerja, dan mendorong ekonomi melalui koperasi. Menurutmu, mana yang lebih baik, diatur sepenuhnya oleh desa atau oleh pemerintah pusat? Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melarang aparat kejaksaan mentersangkakan kepala desa terkait pengelolaan dana desa. Menurutnya, banyak kepala desa yang bukan ahli keuangan, tapi bertanggung jawab mengelola dana hingga 1,5 miliar rupiah. Sehingga apabila hanya kesalahan administrasi atau prosedur pengelolaan anggaran, seharusnya dibina dan bukan langsung dipidana. Tapi kalau dananya dipakai untuk kepentingan pribadi, penindakan tetap harus jalan. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah ini menguntungkan warga desa atau justru melemahkan pengawasan dana desa?